Pernahkah Anda merasa sedikit lebih pintar dari rekan kerja, atau membandingkan pencapaian Anda dengan teman di media sosial? Mungkin Anda pernah merasa bangga karena berhasil mencapai sesuatu yang belum tentu bisa dilakukan orang lain. Atau, tanpa sadar, Anda merasa lebih unggul hanya karena pencapaian yang Anda miliki terlihat lebih menonjol di mata orang lain. Rasa bangga itu wajar, bahkan bisa menjadi motivasi untuk terus berkembang. Namun, kadang tanpa kita sadari, rasa bangga itu bisa berubah menjadi benih kesombongan yang tumbuh perlahan dalam hati. Kita semua punya ego yang ingin diakui, ingin dihargai, dan ingin merasa istimewa. Tapi ada garis tipis yang memisahkan antara rasa bangga yang sehat dan sikap sombong yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan saat perasaan itu muncul? Apakah kita membiarkannya menguasai pikiran, atau kita mencoba untuk memahami dan mengelolanya? Apakah kita membiarkannya tumbuh, atau kita kendalikan agar tidak menyakiti orang lain dan diri sendiri? Kesombongan bisa muncul dalam bentuk halus, seperti meremehkan ide orang lain, atau sangat jelas, seperti memotong pembicaraan untuk pamer pengetahuan. Kadang, kita bahkan tidak sadar saat melakukannya. Mengakui adanya benih kesombongan adalah langkah pertama untuk berubah. Dengan kesadaran, kita bisa mulai memperbaiki diri. Mari kita belajar mengenali, memahami, dan mengelolanya, agar bisa menjadi pribadi yang lebih rendah hati, bijaksana, dan mampu menghargai orang lain tanpa merasa lebih tinggi. Perjalanan ini bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling memahami dan tumbuh bersama, menjadi manusia yang lebih baik. Sombong adalah sikap merasa diri lebih baik dari orang lain, sering disertai meremehkan. Kadang muncul halus, seperti selalu mengarahkan pembicaraan ke diri sendiri, atau memberi nasihat hanya untuk pamer. Ada juga yang terang-terangan, seperti memamerkan kekayaan atau menolak masukan karena merasa lebih tinggi. Sombong berbeda dengan percaya diri. Percaya diri tidak perlu merendahkan orang lain. Orang sombong butuh pengakuan eksternal, sementara yang percaya diri nyaman dengan dirinya sendiri. Memahami perbedaan ini penting agar kita tahu kapan bangga berubah menjadi arogansi. Intinya, sombong itu manusiawi, tapi harus dikenali dan dikendalikan. Di balik kesombongan, sering tersembunyi rasa minder atau kebutuhan akan pengakuan. Seseorang yang merasa kurang berharga bisa menutupi perasaan itu dengan sikap angkuh. Lingkungan kompetitif juga bisa menumbuhkan kesombongan, karena orang terdorong untuk menonjolkan diri. Kurangnya empati membuat seseorang sulit menghargai orang lain, sehingga mudah merasa dirinya paling penting. Kesombongan kadang jadi alat bertahan di tengah persaingan. Tapi tanpa empati, kita hanya melihat dunia dari sudut pandang sendiri. Mengenali akar kesombongan, membantu kita lebih bijak dalam bersikap. Semua orang punya potensi sombong, yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya. Tanda utama kesombongan adalah mudah meremehkan orang lain dan sulit menerima kritik. Orang sombong sering defensif, menolak masukan, dan suka pamer. Media sosial jadi panggung utama untuk menunjukkan kehebatan, bukan untuk menginspirasi. Mereka juga cenderung jadi pendengar yang buruk, lebih suka bicara tentang diri sendiri, sering memotong pembicaraan, mengoreksi, atau mengabaikan pengalaman orang lain. Semua ini berakar dari kebutuhan validasi eksternal. Tanda-tanda ini bisa cermin untuk introspeksi. Mengenai kejahatan baik playlist for teenager. Kesombongan memberi ilusi kekuatan, tapi justru membawa kerugian. Orang sombong cenderung dijauhi, kehilangan hubungan yang tulus. Mereka menutup diri dari kritik dan pembelajaran, akhirnya stagnan. Dalam hubungan, kesombongan merusak kepercayaan dan menciptakan konflik. Sulit meminta maaf atau menghargai orang lain, membuat hubungan tidak seimbang. Tekanan untuk selalu tampak sempurna menimbulkan stres dan kecemasan. Di balik topeng arogansi, sering tersembunyi rasa kesepian, kesesamuan void the tesmai dektigeksesan, mengeludah ekswon dari untuk bejamai dalam zeragie.
Kesombongan bisa dikendalikan dengan latihan dan kesadaran. Setiap orang pasti pernah merasa lebih unggul, namun penting untuk menyadari bahwa perasaan itu bisa dikontrol. Mulailah dengan mengenali momen-momen ketika ego muncul, lalu tarik napas dalam-dalam, dan refleksikan apa yang sebenarnya Anda rasakan. Latih empati, cobalah memahami perasaan dan perjuangan orang lain sebelum menghakimi. Dengarkan cerita mereka dengan hati terbuka, dan bayangkan jika Anda berada di posisi mereka. Empati membantu kita melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Belajar rendah hati, sadari bahwa selalu ada yang lebih hebat dan banyak hal yang belum kita ketahui. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, tapi mengakui bahwa proses belajar tidak pernah berhenti, dan setiap orang punya kelebihan masing-masing. Terbuka pada kritik. Jangan langsung defensif, lihat kritik sebagai peluang belajar. Setiap masukan, baik atau buruk, bisa menjadi cermin untuk memperbaiki diri. Terkadang, kritik datang dari orang yang peduli pada perkembangan kita. Akui keterbatasan diri, minta bantuan jika perlu. Tidak ada yang sempurna, dan meminta bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian untuk tumbuh bersama orang lain. Biasakan bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup. Luangkan waktu setiap hari untuk menghargai momen sederhana, seperti secangkir kopi hangat atau tawa bersama keluarga. Rasa syukur menggeser fokus dari membandingkan diri ke menghargai apa yang dimiliki. Dengan bersyukur, kita belajar menerima diri dan kehidupan apa adanya, tanpa harus merasa lebih dari orang lain. Dengan empati, kerendahan hati, dan syukur, ruang untuk kesombongan akan mengecil. Hubungan dengan orang lain pun menjadi lebih hangat dan tulus. Semua ini adalah proses, bukan hasil instan. Perubahan membutuhkan waktu dan konsistensi. Jadi jangan menyerah jika belum langsung terasa. Mulailah dari langkah kecil setiap hari, dan nikmati perjalanan menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan rendah hati. Merasa lebih hebat itu manusiawi, sebuah perasaan yang kadang muncul tanpa kita sadari. Namun, membiarkan kesombongan tumbuh liar bisa menjadi ancaman bagi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Seringkali, kesombongan berakar dari rasa minder, kebutuhan akan pengakuan, atau bahkan kurangnya empati terhadap sesama. Perasaan ini bisa muncul dalam berbagai situasi, baik di lingkungan kerja, pertemanan, maupun keluarga. Jika dibiarkan, kesombongan dapat merusak hubungan, menghambat perkembangan pribadi, dan menjauhkan kita dari kebahagiaan sejati. Hubungan yang tadinya hangat bisa menjadi renggang, dan peluang untuk tumbuh bersama pun hilang. Dengan melatih empati, rendah hati, terbuka pada kritik, dan selalu bersyukur, kita bisa mengendalikan ego dan membangun hubungan yang lebih sehat. Sikap ini juga membantu kita memahami sudut pandang orang lain. Jadikan refleksi ini sebagai titik awal perubahan menuju diri yang lebih baik. Luangkan waktu untuk merenung dan mengenali apa yang perlu diperbaiki dalam diri. Ingat, kebesaran sejati bukan soal berdiri di atas orang lain, melainkan seberapa sering kita membantu orang lain untuk bangkit dan berkembang bersama. Mari kita berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih bijak, rendah hati, dan selalu terbuka untuk belajar dari siapapun. Karena pada akhirnya, itulah yang membuat hidup kita lebih bermakna, penuh kehangatan, dan layak untuk dijalani bersama orang-orang tercinta.